jawaban yang paling tepat. Neng makan mie dah. Gitu Neng masih ngerok. Ya ampun. Selamat pagi, siang, sore, malam, amazing people. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Kenalin dulu dong, nama aku Dea Chan Lydia. Oh ya, di channel ini kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat loh. Nggak percaya? Tonton aja video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channel ini. Halo ibu-ibu, bapak-bapak. Hari ini kita akan melanjutkan pembuatan soal penilaian tengah semester kemarin ya. Nah, buka dulu browser kalian, terus buka Google. Setelah buka Google ini, klik pada titik-titik 6 ini, terus pilih Drive. Kemudian pilih yang baru kita buat kemarin ya, yang di sini, yang ada judulnya penilaian tengah semester. Klik 2 kali. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemarin kita sudah buat soal pilihan ganda sama pilihan ganda kompleks. Kita akan melanjutkan. Nah, klik dulu pada soal terakhir, kemudian tambahkan bagian. Nah, ini kita akan membuat soal isian singkat. Jadi perintahnya, selesaikanlah soal berikut. Terus pada deskripsinya kita tulis isian singkat 2 soal ya. Terus tambahkan pertanyaan. Nah, pada pertanyaannya misalnya isian singkat itu misalnya sebuah benda berbentuk persegi dengan luas 36 cm. Angkat 2. Tentukanlah keliling benda tersebut. Penulisan jawaban. Contoh kita ketik contoh penulisan jawaban itu misalnya 12 cm. Nah, ini kita pilih jawaban singkat. Terus jangan lupa wajib diisi kunci jawabannya. Nilainya kan kemarin 20 poinnya isian singkat, jadi satu soal itu bernilai 10 poin. Nah, kita tulis jawabannya itu kan 24 cm. Nah, jadi kita udah kasih tahu nih contoh penulisan jawabannya itu 20 cm. Jadi nanti anak akan mengisinya tuh sesuai kayak gini tuh ya, biar mereka ngerti. Terus misalnya selesai. Terus karena isian singkatnya ada 2 soal, kita tambahkan lagi. Nah, misalnya dia contohkan menyisipkan gambar ya. Misalnya dia ambil dari ulangan harian kemarin, copy paste. Maaf ya. Nah, terus kita Ctrl V. Terus menyisipkan gambarnya, klik yang ini. Terus cari. Terus pilih di tempat yang kalian simpan. Terus pilih yang ini. Taunya pilih filenya tuh di mana ibu-ibu dan bapak-bapak simpan ya. Misalnya dia pilih yang tadi. Nah, yang ini. Open. Nah, kan bentuk soalnya kayak gini kan. Terus kita tulis jawabannya. Jangan lupa wajib diisi. Terus pilihnya ini tadi jawaban singkat. Kunci jawabannya ini bernilai 10. Terus jawabannya itu 7. Gimana sih? Nah, ini kan ada contoh cara penulisan jawabannya 3/4, jadi 7/10. Selesai.
Nah, selanjutnya itu kita akan membuat soal menjodohkan ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat soal menjodohkan. Selanjutnya tambahkan section ya, atau tambahkan bagian. Terus bagian tanpa judulnya ini soal menjodohkan, jadi perintahnya jodohkanlah soal berikut dengan jawaban yang tepat. Nah, deskripsinya itu soal menjodohkan sebanyak 2 soal juga. Nah, tambahkan pertanyaan. Misalnya untuk soal menjodohkannya ini pilihannya itu kita klik isi pilihan ganda. Nah, untuk pertanyaannya ini dikosongkan saja atau boleh juga ditambahkan perintah, tapi sebaiknya saran dia untuk dikosongkan saja. Nah, untuk barisnya itu adalah soalnya, untuk kolomnya itu adalah jawabannya. Jadi misalnya untuk jodohkan ini kan ada 2 soal, berarti misalnya itu 3 dikali 5 sama dengan, terus misalnya di sini 64 dibagi 8 sama dengan. Nah, ini udah bernilai 2 soal. Nah, untuk kolomnya ini kan kalau misalnya soal menjodohkan itu jangan jawabannya lurus ya, tapi boleh kita acak. Jadi misalnya kolom satunya kita tulis 64 bagi 8 itu 8, terus 3 kali 5 itu 15. Nah, ini kita klik perlu tanggapan di setiap baris, kunci jawabannya. Nah, untuk soal menjodohkan ini kan kemarin kita janjinya itu bernilai 14 totalnya, berarti kita isinya 7 ini 7. Jadi 3 kali 5 itu jawabannya di sebelah sini. Terus 64 bagi 8 itu jawabannya di sini. Jadi dia tuh enggak, misalnya kalau kita tulis 15 kan nanti takutnya kliknya di sini sama yang satunya kan di sini, jadi kita acak aja kayak gini. Selesai deh, mudah kan membuat soal menjodohkan. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat soal yang terakhir, yaitu uraian. Salah deh, jangan kayak gini, tapi kita tambahkan bagian. Nah, untuk uraian ini agak spesial ya, karena kan kita tidak mengoreksinya di sini. Jadi ngoreksinya itu kalau Dea saranin itu kirim ke WA gurunya. Boleh juga sih kalau mau menyisipkan foto, tapi lebih baik soalnya itu jawabannya ke WA aja. Nah, untuk perintahannya Dea copy dari sini ya. Nah, kita copy, Ctrl V. Terus ini kita tulis soalnya uraian 1 soal bernilai 21 poin. Nah, misalnya itu dia ambil soalnya dari ulangan harian aja ya. Nah, misalnya ini Ctrl C, terus tambahkan pertanyaan, terus pertanyaannya dia Ctrl V. Nah, untuk jawabannya ini kita nggak usah wajib diisi, juga nggak usah dikasih poin, karena nanti kan anak peserta didiknya akan mengirim jawabannya ke nomor WA kita. Boleh kayak gini ya. Nah, mungkin selanjutnya itu jika lo mau mengirim soal ini ke peserta didik kita, itu boleh klik kirim, terus pilih yang ini yang tengah, terus boleh perpendek URL, terus salin. Oh ya, untuk informasi juga, kalau Google Form ini walaupun kita keluarkan itu juga sudah
tersimpan sendiri. Oke, terima kasih sudah menonton. Bye bye.